Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya materinya. Jadi yang terakhir ya, materinya masalah sistem persamaan diferensial biasa. Nanti kita akan coba selesaikan menggunakan metode Rungkuta orde 4. orde 4. Oke ya, jadi kalau misalkan nanti di pertengahan perjalanan capek, merasa capek gitu kan, ya kalian bisa istirahat dulu, mempause videonya dan istirahat dulu. Soalnya ini materi terakhir juga, masa ya nggak bisa maksimal gitu kan. Maksimalkan bagaimana caranya untuk menangkap apa yang aku sampaikan. Oke, tetap seperti biasa, sediakan kertas sama pulpen untuk kalian nanti menghitung, dan usahakan ya apalagi ya, terus usahakan hindari posisi rebahan dan buka laptopnya juga untuk mempraktekkan bagaimana aku membuat program, dan kalian harus bisa untuk membuat programnya sendiri nanti. Oke ya, gitu aja. Jadi selamat menikmati apa yang aku sampaikan dan semoga bisa memahami apa secara maksimal apa yang disampaikan. Oke, mulai. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Saat bersamamu kasih, ku merasa. Oke, kita mulai lagi ya ini. Jadi kayak higher order equation and system of differential equations sih. Kalau yang sebelumnya itu kan yang di bab 5.5 itu kan. Kalau nggak salah 5.5 ya. Sorry. 5.4 sorry. Lah, pada sistem ini, nah ini kan kalau misalkan di Rungkuta metode ini kan cuman persamaan biasa kan, persamaan diferensial biasa. Tapi bukan sistem. Lah sekarang kita membahas ke sistemnya sekarang, ke sistem. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu cuman dy dt kan, atau y aksen sama dengan fty kan gitu. Lah sekarang y ini akeh. Nah y ini sekarang dilambangkan sebagai u, yaitu u1, u2 dan sampai um ini. Lah ini berarti apa? F1, T, U1, U2, UM dan seterusnya. Nah ini bakalan bisa dimanfaatkan nanti untuk menyelesaikan suatu persamaan sistem persamaan diferensial biasa, di mana ini dalam bentuk sistem. Contohnya misal aku ambil aja salah satu contoh sebentar. Ke optimal control, terus sumber. Oke, kalau misalkan aku pilih aja sekarang, ini aku cari yang paling gampang aja kayak ya. Maksudnya nggak banyak nanti ketik ya. Kalau ngetiknya banyak, aduh. Sebentar. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kita ambil ini nanti. Oke, sebenarnya kayak gini aja udah bisa jadi deskripsi lagi, cukup lagi. Pokoknya yang dibahas berbeda dari yang ini. Jadi nggak rumit-rumit modelnya. Nggak rumit-rumit ini sebenarnya juga bisa jadi deskripsi udah. Mungkin itu terlalu gampang lah ini. Kalau ini kan ketikannya terlalu sedikit, agak banyak sedikit ya. Ntar kita akan coba. Lah ini kan agak banyak. Oke ya, kita akan coba menyelesaikan ini nanti. Jadi kan totalnya ada 1, 2, 3, 4 kan gitu. Tapi dari sini kan aku butuh apa, kondisi awal kan, kondisi awal. Lah di sini kan nggak ada ya kondisi awalnya. Lah nanti kita ciptakan aja kondisi awalnya bagaimana ya. Nah ini kondisi awalnya cair n, 0,0,0. Jadi S-nya itu awalnya nilainya n. Nah n-nya aku biasanya ada diketahui iki. Kebetulan ada ini. Ingat loh, ini aku nggak mengamati model, tinggal aku modelnya loh ya. Aku cuman menyelesaikan model ini dengan kondisi awal yang diberikan loh ya. Lah seperti itu. Nah nanti ini kan nggak kelihatan ada T nih sih, nggak ada T yang itu kan. Tapi yang pasti adalah SEIR-nya adalah fungsi terhadap T. Makanya nanti kalau misalkan di sini ada T-nya atau nggak ada T-nya, itu nggak masalah sama sekali di dalam penyelesaian IG gitu loh. Oke ya, kita bisa mulai kelanjut. Oke, ini kan ya. Jadi ini kan dari dalam sistem kan ini. Ingat tadi cuman DYDT, yang di bab sebelumnya yaitu di Rungkuta yang hanya bukan sistem, hanya sistem persamaan diferensial biasa yang bahkan kita bisa menyelesaikan secara analitik kan. Tadi kan gampang banget untuk menyelesaikan analitik kan gitu. Nah sekarang ini sebenarnya juga bisa, kalau dalam sistem ini juga bisa diselesaikan dalam analitik, tapi yo lebih enak pakai kayak gini daripada analitik gitu. Makanya orang bakalan pasti ke sini nanti arahnya gitu, ke
kebanyakan sih, bukan pasti tapi kebanyakan gitu. Oke ya, mungkin ini sistem yang bisa kita selesaikan ini nanti. Bukan mungkin dan akan kita selesaikan gitu kan. Jelas pasti ada kondisi batas kayak gini dan kondisi awal. Ini batas T-nya bukan kondisi batas ya, tapi ya kondisi batas lah. Batas T-nya adalah A sampai B, di mana kondisi awalnya U1-nya A sama dengan alpha 1, U2A sama dengan alpha 2. Berarti kan ini kondisi awal. Tadi kan juga gitu, sama dengan YA kan gitu. YA sama dengan alpha 1 kan gitu. Oke lah, seperti itu. Nah tapi sebelum kita menyelesaikan ini, jelas ada suatu teorema di mana yang menjamin ada penyelesaian nih. Kalau misalkan nggak ada ini, itu takutnya malah nggak memenuhi gitu loh, nggak memenuhi bahwa bisa kita selesaikan. Jadi suatu persamaan diferensial biasa harus memenuhi yang pertama, sistem atau tak sistem loh ya. Yang ini kita bahas sistem sekarang. Itu harus memenuhi kondisi Lipschitz ya. Jadi misal ada suatu fungsi f t y1 sampai ym, ini adalah suatu penyelesaian dalam sistem persamaan diferensial biasa yang terdefinisi pada suatu domain iki. Oke, dengan batas a sampai b kan gitu. Dengan nilainya u sampai um, iki diantara minta hingga sampai tak hingga. Ingat, u sama um-nya adalah penyelesaianmu nanti. Lah seperti itu. Jadi fungsi iki dikatakan memenuhi kondisi Lipschitz pada d, pada variabel U1 sampai UM jika terdapat konstanta L yang lebih besar dari M0 sedemikian hingga berlaku iki. Iki adalah nengarane kayak nilai mutlak rek, tapi karena iki ngono vektor, jadi iki ngono kayak norm iki, fungsi jarak kan. Dari norm iki kurang dari sama dengan L terus sigma iki, jadi gitu. Ada suatu L yang menjamin itu. Kalau misalkan nggak ada gini ya kita mungkin bisa paksakan selesaikan, tapi nggak ada jaminan bahwa itu selesai gitu loh. Lah seperti itu. Jadi untuk setiap t-nya dan tz-nya di UM ini, ingat z-nya ini adalah penyelesaian yang mendekati nanti. Kan ini uj min zj kan ini nanti tujuannya yaitu bisa didekati dalam suatu nilai tertentu gitu. Nah seperti itu. Ini kan koyo kalau misalkan teman-teman masih ingat kayak apa jenenge continue kan, fungsi continue kalau masih ingat ya enggak, kayak definisi fungsi itu continue kan gitu. Berarti gampangnya gini kan, nek fungsi itu enggak continue ya apa namanya ya opo gak ada jaminan buat itu bisa kita selesaikan kan gitu, nggak ada jaminan. Nah juga kalau misalkan menggunakan mean value theorem ini, it can be shown that if f and its first partial derivatives are continuous on d if kan gitu, for each I 1 2 till m kan gitu. Lah, jadi dengan menggunakan teorema nilai rata-rata kan gitu, juga bisa ditunjukkan bahwa f dan turunannya yang pertama yang secara parsial continue pada d jika memenuhi iki. Maka f-nya dikatakan memenuhi kondisi Lipschitz pada d dengan konstantanya L. Jika ada yang jurnal kayak gini. Nah gitu, nah, iki bir kan gitu, iku si bir kan gitu, itu di kawan moco sumbernya nanti di bawah, kalian baca sendiri. Terus habis itu suppose that kan gitu, d-nya iki kayak apa namanya domainnya, itu domain penyelesaian kan gitu. Iki untuk tadi T U1 U2 sampai UM A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, dengan U-nya di antara minta hingga sampai tak hingga. U-nya itu masing-masing fungsinya nanti. Contohnya kayak sing iki. Ya, kayak ngene U-ne iku. Di buku kan U1, U2, U sampai UM. Nah, ini kan S E I R kan gitu kan. Oke ya. Sebenarnya aku gak wajib sih menunjukkan ini, tapi yo gimana lagi lah. Kalian gak punya senior ya. Senior. sorry enggak jadi. Sebenarnya Mbak Siji. Sebenarnya kalian bisa mempelajari ke sendiri sih, cuman aku nggak tega aja sama kalian, anjas nggak tega. Oke lah, gitu aja. Cuman ya bercanda, jangan dianggap serius ya. Oke ya. Terus dan diberikan FI T U1 sampai UM untuk setiap I sama dengan 1 2 sampai M dikatakan continuous dan memenuhi kondisi Lipschitz pada D kan gitu. Sistem persamaan diferensial 5.45 dan memenuhi kondisi awal 5.46 memiliki unique solution kan gitu. Lah, jadi diberikan iki yang continue dan memenuhi kondisi Lipschitz, maka sistem persamaan diferensial biasa
dan dengan kondisi awal 5.6 memiliki solusi yang kontinu. Berarti kan sistem iki memenuhi punya kondisi awal kayak gini, maka dia harus kontinu, maka dia memiliki penyelesaian yang tunggal. Lah itu kan jaminan-jaminan yang harus ada kan sebelum kita menyelesaikan. Kalau nggak ada itu berarti nenek penyelesaiannya triple, mana yang benar kan gitu. Nggak bisa diselesaikan nanti kalau nggak unik atau tunggal solusinya. Oke, seperti itu. Sekarang ini kan untuk menyelesaikan yang kalau misalkan ingat di video sebelumnya, ini kan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa di sistem, tapi untuk hanya satu aja. Jadi kayak Y aksen sama dengan FTY kan gitu. Yang video sebelumnya kan Y aksen sama dengan apa? Y min T plus 1 kan. Y min T kuadrat plus 1 kan. Nah kemarin itu Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 1 kalau nggak salah. Ya nggak salah ya kan aku. Nggak salah loh ya, aku nggak salah. Sebentar tak periksa dulu. Rungkuda metode. Ini ya. Sebentar. Semoga nggak salah. Oh ya, Y min T kuadrat plus 1 ya aksen kan. Nah cuma 1 kan. Nah sekarang lebih banyak gitu kan bedanya. Nah penyelesaiannya kan cuman kalau misalkan menggunakan rungkuda orde 4 dalam satu variabel gitu kan cuma ini aja. Dalam satu sistem kan gitu. Itu persamaan diferensial biasa. Lah enaknya kalau misalkan pakai numerik kayak gini, itu lebih enteng gitu kerjaan itu lebih enteng. Enaknya itu. Gini. Terus, nah kan kita dapat udah ya. Nah, ini kan untuk yang menyelesaikan biasa. Lah, terus habis itu n-nya sama dibagi menjadi beberapa bagian kayak garis gini lah. Kayak gini kalau sing tak maksud kan. A sama dan T0, T1, T2, T3 ini kan untuk U1 penyelesaian, untuk U2 iki, untuk U3 gini gitu. Ya yang tak maksud yang kayak gambar yang di di Paint itu ya juga kayak gini. Astaga naga astaga. Ya kayak gini iki. T0-nya sama dan berapa, U-nya, T1-nya berapa, T2-nya berapa. Lah ini kan dinyatakan dalam fungsi dalam W1, W12, W13 gitu kan. Nah W23, W22, W21. Berarti penyelesaiannya itu bukan hanya W11. Kalau misalkan U1 dinyatakan sebagai W11 gini. Misal ya ini kan ada U1, U2, U3. Lah U1-nya itu penyelesaiannya di W11, W12, W13 nanti gitu. Kemarin kan cuma yang di video sebelumnya kan Y kan gitu. Penyelesaiannya Y kan cuma disimpan di dalam W1, W2, W3 kan. Lah sekarang Y-nya itu ada banyak. Y-nya itu ada banyak, Y1, Y2, Y3. Di sini Y-nya diganti U. Berarti kan U1 disimpan dalam W11, W12, W13. Terus U2-nya disimpan di dalam W23, W22, W21. W3-nya berarti W33, W32, W31 kan gitu. Nah, WM penyelesaian ke WM berarti WM1, WM2, WM3. Berarti kan ini. Nah, ini kan dibagi-bagi. Lah, ini kan sini ke sini kan H, ini ke sini H, ini ke sini H. Kalau misalkan H-nya dibagi sampai ini kan cuma 3. 1, 2, 3 bagian. Berarti kan ada berapa titik? 4 titik kan? 1, 2, 3, 4. Lah kan gitu. Gampang kan? Anggap aja gampang kan gitu. Susah atau enggak itu tergantung dari kalian nanti gitu kan. Aku nggak bisa melihat kalian apakah kalian bingung atau enggak. Jadi ya wis pasrah aja gitu. Nah ini kan yang kemarin kan ini sistem yang kita nanti bakalan selesaikan gitu kan. U aksen C kan gitu. Terus n dibagi menjadi n plus 1 bagian atau n plus 1 titik, di mana ada n bagian yang berbeda dari sing iki. Dari n bagian yang berbeda berarti 1, 2, 3. Berarti ada 4 titik kan. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik 4. Ada 3 bagian kan. 1 sing kene, T2 sampai T3, T1 sampai T2, terus T0 sampai T1. Kalau digambar ini gitu. Nah seperti itulah, ini bisa dipraktekkan sekarang lah. Aku mau mempraktekkan salah satu contoh ya lah. Untuk menjamin program itu benar atau enggak, sebaiknya kita gunakan program iki. Maksudnya bukan program, tapi kita baiknya gunakan apa yang sudah dituliskan dalam sini. Lah ini kan hasilnya ya kan, WI1, W2J kan gitu. W1J ini penyelesaian I1, terus W2J ini penyelesaian di I2 gitu, maksudnya gitu. Jadi penyelesaiannya iki I1 nya iki didekati dengan W1J iki. Yang sing isi
yang W1C. Kalau I2 diselesaikan iki bener karena makanya errornya kan dihitungnya gini. Gitu ya. Oke, sekarang kita bisa memainkan mana iki? Oh, sini ya. Lah, ini kan sistem persamaan diferensial biasa. Kan gitu sistem ya I1 aksen sama dengan iki kan. Biasanya kan cuman gitu. Yang sini kan gak ditulis. Lah, sebelah sini kan juga, ini kan juga gak ditulis sih biasanya, tapi ya sekarang ditulis kayak soalnya ini dinyatakan sebagai fungsi nanti. Gitu. Oke ya. Paham ya? Lah, di sini kalau misalkan ini kan kalau ini kan jadi I2 aksen kan sama dengan 0,6 I1 aksen min 0,2 I2 kan gitu. Lah iki kayak yang jadi masalah I1 aksen nih. Makanya iki yang sebelah sini substitusikan yang gini. Makanya diselesaikan hasilnya iki. Nah, dapat iku. Lah pada saat dua sistem persamaan diferensial biasa iki yang diselesaikan nanti dapat iki. Nah, kita nggak bahas bagaimana penyelesaiannya, tapi kita bahas penyelesaian secara numerik. Kita nggak bahas secara analitik sekarang. Kalau mau diselesaikan secara analitik, orat-oratannya banyak kawan. Engko lah ditik-itik lah anikin kok. Tak apa jenenge alat hitungku nanti. Kayak gemeter-gemeter sendiri nanti lah. Oke ya. Oke, sebentar. Minum. Oke ya, sekarang kita bisa coba lagi. Sekarang kita bisa coba. Lah berarti kita mau menyelesaikan ini ya. Lah sebenarnya kalian bisa nurut sama apa namanya program ini. Cuman dulu pada saat aku mengerjakan menggunakan program ini, ya harus berpikir. Maksudnya kita harus bukan mendefinisikan tapi mengartikan iki gitu di dalam program gitu kan. Itu kan aku agak kesusahan dulu, jujur aku agak kesusahan pertama kali membuat program ini. Jujur aja aku agak kesusahan, jadi tapi yang perlu tak ingat aku cuman punya iki. Yang perlu tak ingat. Jadi kalau misalkan aku punya sistem gitu kan. Jadi aku tinggal nambah aja. Lah, yang perlu kalian yang teman-teman ingat kan kita udah punya kayak gini kan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk sistem bagaimana? Lah, langkah pertama yang tak lakukan karena aku sudah buat ini gitu kan. Aku kopas saja ini semua. Kopas. V. Beres, selesai untuk satu sistem. Kayak beres ya, padahal ya gak beres sama sekali masih ada. Oke, terus ini ono clear all format long lagi di word for ini. Oke, kita kan udah dapat ya. Nah, ini mendefinisikan fungsi kita udah dapat kuota malan. Kita udah dapat urung kuota ini masih ingat dulu ya. Kalau misalkan nggak ingat apa teman-teman bisa buka video yang sebelumnya untuk mengenang masa lalu gitu. Sekarang oke. Nah, sekarang kan kita udah punya iki, nanti bakalan ujungnya tak hapus pasti. Nah, kan gitu. Lah, sekarang kalau misalkan teman-teman masih ingat, kalau misalkan cuman persamaan diferensial biasa saja, yang ini kan sedikit. Jadi, kita kan nggak butuh sebanyak iki gitu loh. Kalau misalkan cuman persamaan diferensial biasa dan cuman satu, kita kan hanya butuh iki aja. Tapi kalau misalkan persamaannya ada 4 misal gitu, ada 4, berarti kan kita butuh 4 kayak gini ya, yang sama kan, ada 4 kan. Logikanya kalau misalkan ono ngene kan, berarti kan kita masing-masing iki punya kondisi punya definisi yang seperti ini yang sendiri-sendiri gitu loh. Oke kan, masuk ya. Nah, berarti kalau misalkan ada 2, berarti ininya ada 2 gitu loh. Dalam artian nanti iki ana loro. Nah, berarti karena iki kan fungsinya di masing-masing tempat, berarti kita nanti butuh fungsi yang kayak gini yang ada 4 juga gitu. Oke ya, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, sebaiknya lihat di belakang dulu. Barangkali kalian melihatnya malam hari, lihat di belakang apakah ada orang. Kalau misalkan nggak ada orang ya nggak apa-apa. Kalau ada orang pun juga nggak apa-apa gitu kan. Semoga orangnya bisa kalian lihat gitu aja. Kalau misalkan nggak dilihat, wah aneh sekali itu. Berarti sekarang aku selalu membuka ini kayak untuk mengingat masa lalu juga ini. Nah, kayak gini untuk mengingat masa lalu juga. Barangkali aku kelupaan bagaimana script programnya gitu. Oke, berarti aku butuh function gini ya. Function, terus habis itu
Lah D sama dengan gitu. Nah biasanya kan gini, ini kan fungsi yang misal yang pertama gitu ya, fungsi yang pertama. Oke, kita coba selesaikan dulu. Kita ambil fungsinya yang ini ya. Loh, iki kalau misalkan kalian nggak sepakat sama apa yang aku lakukan, kalian bisa lihat ini loh ya. Barangkali kalian bisa mendefinisikan atau mengartikan fungsi ini menurut kalian sendiri. Jangan menurut aku ya. Aku juga bisa salah, sama aja. Malah salah tok isiku. Wes. Kok curhat terus ya aku, astaga. Jadi kan iki ceritanya mau menyelesaikan ini sih, Rek. Menyelesaikan persamaan diferensial biasa iki. Sebenarnya ya asalnya dari rumus-rumusan ini gitu loh. Dapati iki hukum Kirchhoff iki. Jadi kita mau menyelesaikan I aksen sama dengan ini. Gitu, terus I2 aksen sama dengan iki. Iki udah ini sang iki sama dengan kan ini loh ya, wis dihitung. Asalnya iki kan I aksen, disubstitusi aja nilai iki ke dalam sini gitu. Ketemu nih iki. Berarti kita selesaikan I2 aksen sama dengan iki. Gitu ya. Dengan kondisi awal I1-nya sama dengan 0, terus I2-nya sama dengan 0. Kurang 1. Apa? Kurang 1 ya ikut T-nya. T-nya di antara mana sampai mana? Kalau ini nggak ada ya nggak bisa kita. Sebentar. T-nya mana iki? T-nya sama dengan 0 kan iki? Closed time iki. Bentar iki kalau nggak ada T-nya berapa sampai berapa nggak bisa iki. Anjas. Iya nggak ada ya. Nasib kalian. Mana ya? T-nya 0,5. And to determine the value of the function at T 0.5 is used. Gimana ini? Nggak ada ya T-nya. Wah, berarti kita harus ya wes kita kan T-nya pasti mulai dari 0 kan, kondisi awalnya kan 0 kan. I1 0 berarti T-nya yang ke depan berapa kan? Ya tergantung kita nanti kita mau tentukan berapa kan gitu. Oke. Di sini hanya diambil 0,1. Oke ya kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ikinya iki sama ini berarti kan F, berarti kan I1 aksennya kan sama dengan iki. Terus ingat iki di F1 T I1 I2. Oke. Kita buat fungsinya dulu. F yang apa enaknya Kak? Enaknya gimana? Gini aja ya. Kalau F besar ya F I1 gini ya. F is kok gak enak banget sih Kak? F underscore, aduh bikin banyak lah. Gini aja ya, V1 gitu ya. Lah jelas sebenarnya kan kita butuh T sih Kak. Butuh T, cuman kita lihat dulu di sini ada T nih enggak. Lah kan nggak ada T nih kan. Berarti ya kita nggak kita boleh kamu definisikan fungsinya di sini ada T-nya boleh, tapi nggak guna. Di sini kan ada T nih. Tapi di program di sini nggak dibahas sama sekali gitu loh, nggak ada T-nya kan. Maksudnya di apa namanya persamaan diferensial biasanya ini kan nggak ada T-nya di sistemnya asli. Boleh tapi nggak guna gitu. Tapi kalau misalkan mau ditulis T-nya, it's okay. Nah, yang penting kita harus ada I1 sama apa ya I1 gini aja ya, terus I2. Nah, gini aja, terus N. Iki V1 ya, terus nilai D-nya dari sini diambil D sama dengan kita turut. Di sini nggak ada T nih loh, eman loh. Jadi nulis ini tuh nggak guna sebenarnya. Tapi nggak apa-apa wes. Min 4 I1 tambahkan 3 I2 tambah 6. Cek min 4 I1 ya. Min 4 dikali I1 gini. Oh IU1 lah. I1 tambahkan 3I2 3 bintang I2 tambahkan 6. Udah benar belum ini? Cek ditutup sih. Oke benar. Lah coba teman-teman lihat, ini kan false ya, kayak false lagi nih. Kan gitu. Ini kan cuman seolah-olah salah gitu. Tapi sebenarnya nggak salah ini, nggak masalah. Kenapa? Kenapa kok di sini di bawah dimerahi gitu loh, bocoran input argument D might be unused kan gitu. Berarti kan nggak digunakan di sini, makanya nggak guna. Nggak ditulis boleh, ditulis juga boleh. Nah gitu ceritanya. Nah berarti sekarang kan fungsi yang pertama kita udah dapat ya. Oke, fungsi yang pertama kita udah dapat, berarti sekarang kita butuh fungsi yang kedua. Aku biasanya kalau mau kerjakan ya gini, aku pakai dua fungsi langsung. Itu biasanya karena aku juga males gitu kan, ngetik gitu batan dikit banget.
Tapi ya wis langsung aja. Nah di sini kok kenapa kok I1 I2 juga? Wis untuk cari aman ini tulis saja semua. Jadi meskipun nanti teman-teman mengerjakan ini kan SIE ada di variabel yang pertama kan iki. Tapi yang R-nya kan nggak ono nang kene kan. Jadi biasanya aku tetap nulis R di sini. Aku cuman untuk cari aman aja biar kalau misalkan ada yang salah aku kelihatan gitu. Aku cuman cari aman. Kalau misalkan teman-teman nggak menulis di sini juga nggak masalah gitu loh. Jadi maksudku biar aku gampang kopasnya dan gampang apa namanya kalau misalkan ada kesalahan mana yang salah. Kalau aku sih gitu. Kalau misalkan teman-teman ada cara lain juga nggak masalah. Sekarang kita butuh fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua yaitu min 2,4 I1 tambahkan 1,6 I2. Ini kan, nah berarti ini diganti lah ya. If I2 sekarang. Yang di sini juga usah diganti, biarkan aja. Min 4. Ya kan bener kan? D gini kan? Oke, D F T Y G terus jadi benar. Terus min 2,4. Kalau iki 2,4 ya I1 bintang I1 benar. Minus terus plus I 1,6 I2 plus 1,6 I2 gitu kan. Ingat ya, pakai titik jangan koma. Kalau komanya gini ya salah, nggak mau dia. Terus tambah 3,6. Gini, udah benar belum? Oke. Lah sekarang ini kan ini sudah paling gampang save dulu, save biar aman. Kerja. Mana ya? Metode numerik, analisis numerik mana? Analisis numerik, oke. Rungkuta, rungkuta sistem. Tak simpan di sini ya. Soalnya kalau misalkan nggak disimpan di dalam satu tempat, kok ngeman nih. Kerja, analisis numerik, rungkuta sistem. Oke. Nanti file utamanya harus disimpan dalam satu tempat yang sama. Ini anggap file utama ya. Sekarang T-nya dari 0 sampai berapa kan nggak tahu lah. Oke, sekarang T0-nya kan T0 sampai berapa? Kita ambil aja kan sebelumnya kan 1 ini. Kita ambil yang berapa? 4 atau 5? Terserah wes berapa ya? 3 aja ya. Di sini karena 0 sampai 3 usahakan 0,3. Kalau misalkan cuma 10 kurang kayak menurutku. Tapi nggak masalah juga sih kalau misalkan cuma 10. Kalau aku sih biasanya tak perbesar lagi 30 gitu misal. Nggak masalah sih di sini berapa? Di programnya di sini ada 0 sampai 0,5. 0,5. Kita pastikan dulu hitungan kita itu benar atau enggak. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 titik dan berarti ada 6 bagian kan. Dari 0 sampai 0,5. Berarti ada 6 bagian. Berarti N-nya di sini jumlahnya ada 6. Kan gitu. Kan gitu aja. Dibagi 6 bagian. Aku biasa ngelihatnya dari sini sebenarnya ya juga nggak ngeliat dari sini pun boleh gitu loh. Sekarang B min A per N juga sama, NA-nya ini kondisi awal lah. Kondisi awal ini berbeda-beda biasanya. Tapi biasanya kalau misalkan udah dalam dua bentuk gini aku nggak nulis NA, tapi ya wis nggak masalah sih. Terus W0 N plus 1 ini kalau cuma 1, berarti sekarang kita butuh 2 kan ini nanti nilainya. Lah NA ini tak tutup aja, tak hilangkan soalnya ini ada 2 kondisi yang berbeda. Kenapa? Ya terserah aku yang bikin program kan gitu. Kalau misalkan kalian bisa program yang lain, nggak masalah, malah lebih bagus gitu. Lah di sini kan 0 lagi yang awal. Ini misal yang untuk I1. Ini untuk I1 ya. Untuk yang pagar gini I1. Sekarang untuk yang I2. Ini untuk I1, W1 0 iki ya, kita butuh ini soalnya. Terus W1 untuk W di I1 hasilnya ini kondisi awal di I1 0 juga. Oh 0 semua. Berarti kita butuh juga. Aku biasanya ngene rek. Aku rada males soalnya. Kopas. Nah nang kene. Iki kan 1 kan dia. Ini oke, sini udah. Berarti kan iki W2 kan? 2 sini juga 2. Lah gitu. Kita udah 75% jalan udah kalau udah kayak gini. T-nya juga 0 sama dengan N plus 1,1 gitu. D ya.
YP sama dengan Zeros itu kan. Lah sementara ini kita masih nggak gunakan iki. Jadi kita bisa hapuskan ini sekarang. Nah, kita bisa hapuskan. Lah T-nya Zeros N+1,1. Seperti biasa, seperti keterangan awal, aku agak kurang nyaman untuk merentangkan T-nya di dalam program sing di sini, di perulangan di sini. Kenapa? Mikirnya double kayak. Jadi aku mikir T di dalam perulangan iki sekalian memikirkan nilai W sama nilai K gitu. Makanya itu agak nyaman. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman dengan yang rumit-rumit ya nggak masalah gitu kan. Soalnya aku juga nggak nyaman kalau misalkan rumit gitu. Kalau misalkan kalian nyaman ya nggak masalah gitu kan. Nah ya sekarang lah ini kan misal ini untuk K untuk yang pertama gitu ya. Ini K untuk yang pertama. Nah jangan harus diingat juga kita gunakan sing iki kan. Nah berarti jangan lupa kayak iki. Sebentar, mana sih tadi? Nah ini kan, nah ini jangan lupa. Lah karena kita udah ketik kan tadi di video sebelumnya. Di video sebelumnya kan kita udah ketik nih. Jadi aku tinggal kopas aja sebenarnya. Lah sekarang kita tinggal memperbarui namanya. Aku FI1 kan tadi. Di video sebelumnya. Ketahuan nih kalau misalkan aku jadi sehari aku bikin 2 video. Aku tinggal gini aja. Kan semuanya sama itu kan. Lah sekarang W nya lah ini kan berarti manut W1 nya kan gitu. Oke ya, paham ya, berarti kan ini manut ke W1 nya nilainya yang untuk I1 kan gitu. Tapi rek di dalam I nya, di dalam I nya di dalam 1 I itu ada dua nilai, yaitu nilai I1 sama I2 sekaligus gitu kan. Lah makanya untuk cari aman aku biasanya tak tulis KB. Berarti apa? Makanya aku tak tulis keduanya di sini, I1 sama I2. Ini hanya untuk mencari aman gitu aja aku. Jadi kalau misalkan pas buat program ternyata panjang gitu kan, aku udah tak ketik dari awal gitu loh. Jadi tujuannya cuma untuk cari aman aja. Berarti di sini aku butuh W1I gitu kan. W1I-1 kan. Itu kan yang lalu ya, jangan lupa, yang lalu. Makanya kita di sini perulangannya dari 2. Soalnya yang satu udah kita definisikan 0 sama 0 iki. Kayak yang W11 kan udah kita definisikan, jadi nggak usah bingung gitu loh. Lah berarti kan kurang 1, W2I-1 kan berarti kurang 1 loh ya. Copy V. Nah tinggal gini aja aku. Nah terus lah iki podo rek, TI-1 juga ditambahkan H/2 juga gitu loh kan. Lah W1I-1 juga iku plus K1/2 gitu kan. Lah podo rek, sebenarnya sama. Jadi W2 nya juga gitu. Gitu ya. Lah kok bakalan iki pasti ada yang pertanyaan kenapa kok gitu kan gitu. Ya senyen ngene apa lawang di apa namanya di sininya juga gitu di algoritmanya gitu loh. Jadi setiap W-nya juga dihitung berdasarkan K-nya masing-masing gitu loh. Jadi kita butuh K yang berbeda di masing-masing tempat gitu kan. Jadi kan K-nya ini untuk misal K-nya untuk di yang pertama gitu. Misal ini untuk K yang pertama. Maksudnya K untuk I yang pertama ya. Apa sih ini? Ini misal astaga naga. Ini misal KI1. Apa ya? K1I1 misal gitu, kita namanya gitu ya. K2I2. Copy. Jangan pakai kurung ya ini. Jangan pakai kurung. Engko nanti ambigu. Gini aja. Atau enggak pakai underscore juga boleh. Gini aja. Jadi lah ingat, ikan di W1 nya adalah menggunakan apa? K1I1. Kalau untuk W1 nya pasti menggunakan. Jadi ini sesuaikan. Biar gampang. Kita pisahin dulu ya. Ini fals ini program ini. Lah kan W1I1 tambahkan K1I/2. K1I1. Nah, K1I1 ini kan nama variabel yang K1I1 yang awal. Ini kan kita menghitung K2I1 kan. Lah iki sesuaikan. Jadi kalau misalkan iki ngono W2 ya sesuaikan sama W2 nya nanti. Paham ya? Berarti kan iki ngene. Ini kan gini sih.
Kurang yang iki. Lah iki kan W2 sih iki. Lah ini kan W2 gitu kan. Lah W2. Yo jangan K1I1 lagi. K1I1 gini, jangan. Bejat nanti isinya. Nah, berarti K1I2. Paham ya? Berarti W2-nya gitu nanti. Lah sekarang kita tinggal nek wis diketiknya ini kopas. Soalnya di sini kan juga K2/2 kan. Gitu kan. Berarti kan berdasarkan kondisi yang sebelah sini K2I kan, untuk mencari K3I1 harus butuh K2I1. Ya tinggal kopas aja dulu. Yang penting kopas dulu biar nggak banyak ketiknya. Nah, berarti kan di sini W1I1 K1I2. K2I1 kan gitu. Nah, berarti di sini K2I2 kan gitu. K2 untuk I yang kedua. Ingat, K2 untuk I1 kita cuman punya ini aja. K2I2 kita nggak punya. Lah sebelah sini untuk menghitung K4 ini juga sama. Ini kan berarti WI1 kan gitu. W1I1 kan gitu. W1I1. Sebentar. Bukan, ini W1. Bukan. Nah, W1 kan ya. Berarti kan kita butuh K1 K3I1 kan gitu di sebelumnya kan. Ya kan, K3I1 kan untuk mencari K4I1 butuh K3I1. Ingat gak, ini kita ngitung di I1, yang I2 nya kita masih belum punya ya. Ini untuk W1 nya. Tapi untuk W2 nya, nah berarti dikasih aja, kita kopas sih sih gampang. Kopas V. Berarti di sini W2 kan gitu. W2 I-1 berarti apa? Nah, ini adalah W2 itu untuk menyimpan nilai itu loh ya, menyimpan nilai penyelesaian dari I2 loh ya, dari I2 sini loh. Jadi untuk W1-nya aku menyimpan nilai penyelesaian dari sini W1. Kalau untuk W2 aku menyimpan nilai dari I aksen 2 ini. Lah, K1, K2, K3 nih iki tak definisikan sebagai K1I1. Nah, iki K1I2. Ngono aku. Oke ya, K1I1, K1I2. Nah, ini kan K11, K12, K21, K22. Terserah kalian, senyaman kalian membuat program. Nah, aku sih ngene gitu. Oke ya, K3I1. Berarti nang kene kita butuh W1 sebagai penyelesaian I1. Iki podo W1 I-1 juga sama. Nah, berarti nang kene bukan K1 tapi K1I1. Oke ya, K2I1 gitu. Terus K3I1. Terus K4I1. Kita butuh iki kan berarti. Nah, aku biasanya untuk mengecek benar atau enggak biasanya kita jajarkan. Nah, iki agak banyak sedikit iki. Iki tak jajarkan aja iki. Maksudnya iki loh, lurus sama gak lurus berarti kemungkinan salah. Aku cuma gitu. Padahal juga gitu kan. K4I1 kan benar, K4I1, K3I1, terus habis itu 2K2I1 kan sama. Ya kan? Lah sekarang berarti kurang 1 gitu kan. Yang K-nya buat I2. Nah, tinggal kopas saja sih sebenarnya aku. V. Nah, oke. Ini untuk I1 ya. Oke, tak gini. I1 gitu. Terus sekarang kita I2. Oke, I2 lah berarti iki K1 I2. Tinggal tak ganti 2 yang belakang. Lah kan kan makanya aku suka kayak gini. Sekarang ini kan FI2 udah dinamakan FI2 kan. Jadi kan FI1 kan gitu. Udah disamakan kan ini FI1 kan. Ini untuk memanggil yang iki kan fungsinya untuk penyelesaian yang I1 kan fungsi awalnya, fungsi aslinya kan iki. Yang ini kan. Lah gitu. Lah sekarang ini kan didefinisikan di sini kan udah. Lah yang kedua, yang definisi yang kedua ya kan yang ini. Ya kan? Yang apa namanya min 2,4 min I1 itu. Lah ini kan udah didefinisikan di sini. Ya kan? Bener nggak? Oh ya bener. Terus berarti nang ini harus I2 semua. Ganti. Tinggal gini aja. Anjas enak kali. Kan gitu. Lah sing kene iki nggak masalah, jangan diganti-ganti. Iki soalnya tetap K1I1. Soalnya jangan dijumlahkan dengan sing. Jadi di sini yang ini kan W1 hanya jumlahkan dengan punyanya I1. Jangan. Jadi kan W1 kan punyanya I1 gini.
Jangan jumlahkan dengan K1I2, ojo. Gak nyambung, Rek. Salah nanti. Tetap K1I1. Kok salah nanti hitungannya. Oke ya, paham ya di situ ya. Nah, yang iki ya iki pancet aja. Kan udah dikopas dari sini kan. Gampang aja, tinggal definisi yang I2 kan fungsinya sing iki gitu loh. Gampang banget kan. Lah berarti kita tinggal yang kedua, fungsi W1-nya. Kopaskan aja, enak banget rasanya kopas. Srot. Tukang kopas memang. Nah, iki dua. Lah sekarang tinggal iki K1. Ah iki jangan lupa diganti loh ya iki. K1I1, K2, K2I2, K3I2, K4I2. Udah, sebenarnya ke programnya selesai. Kayak gini. Lah apakah ini udah selesai? Kalau misalkan kalian mau main tebak-tebakan sama aku, kalian tebak, kalian pause videonya apakah program itu sudah selesai kan gitu. Ingat jangan dirunning kalau misalkan mau main tebak-tebakan gitu kan. Oke ya. Apakah program ini selesai? Belum. Jawabannya belum. Kenapa? Kita nggak tahu kira nilainya K1I2 ya kita apa jadinya? Ini kan ada K1I1 sini kan. Nah gitu. Sebenarnya sih sudah bisa sih ini. Kok takutku malah belum ini. Sebentar. K1I1 perlu didefinisikan nggak ini? Kok feelingku perlu didefinisikan. Oke, kita coba aja running. Kalau menurutku belum, tapi kalau misalkan sudah ya nggak tahu. Coba ya, kita coba ya. Nah sekarang kita save dulu. Kita running sambil save. Kita berlari sambil save. Kita berlari dan terus dan berlari. Oke, ini rungkuta sistem. RK sistem. Save dulu. Oke, coba. Kalau ini false berarti salah Mas Yan. Padahal cuman 10, 6 loh padahal. Bentar. Undefined function or variable K1I2. K1I2. Line 24. Lah ini kan loh, nggak ada kan nilainya. Berarti harus didefinisikan dulu kan gitu. Sebenarnya MATLAB sih mau secerewet iki gitu kan. Ya berarti mau nggak mau ya harus kita definisikan dulu. K1I1 sama dengan 0. Nah, biasanya karena aku sangat malas gitu kan, biasanya oke. K1I1 kan K1I1, K2I1, K3I1, K4I1 gitu. Udah gitu aja. Nilai awal. Ada MATLAB yang mau, ada MATLAB yang nggak mau ya. Kayak gini kayak MATLAB nggak mau ini. Ini K2I2, K2I2, K3I2, K4I2. Oke, kalau ini masih nggak mau, nggak tahu lagi. Nasibku udah. Apalagi ki plot y point. Oh wis mari berarti kan wis tutuk kene anjas P1. Ini tujuanku hanya untuk plotting sih, cuman T, W2. Ini langsung tak plot aja ya gambarnya. Bentar. Ada error. Alhamdulillah muncul. Selesai kan? Gitu kan, selesai kan? Oke. Sekarang coba kita bandingkan nilainya W1 sama W2. W1 kan penyelesaiannya kan ini. Kita coba tes, kita tes ini. Ini kan nilainya. Pak. Ini kan nilainya. Coba kita lihat hasil yang sudah dihitung sama buku ini. Yang W1 loh ya kita. Berarti kan ini 0,538 250 0,9684. What? Salah, anjas. Kok berbeda nilainya? Nggak mungkin nih. Sebentar. Jangan-jangan fungsi ini kan masih salah ini. Nah, ini kan tadi hasilnya ada yang salah ya.
Coba kita periksa ya kan. Coba dilihat iki. Karena aku udah bilang pasti iki kayak yang bikin susah iki ngamati yang ini gitu loh. Karena aku juga live juga ini kan bikin program itu kan. Coba iki kan iki K1I1, K2I1, K3I1 udah benar. Terus iki K1I2, K2I2 lah. Terus K3I1 iki yang salah. 2 seharusnya. Terus K2I2 iki juga salah. Terus lagi K1I2, K2I2, K3I2, K4I2. Oke, kita let's try lagi. Let's try again. Oke, gambarnya sih sama. Kalau hasilnya salah ya buat apa gitu kan. 0,452. Masih ada yang salah lagi kan. 0,452. Sini 0,53820. Apalagi ini yang salah ya. Zeros I1 0, 0,56. Terus habis itu nilai parameternya coba dicek lagi 3I2 plus 6. F1I1 loh ya kita harus panggil ya. F1I1 benar semua udah. Terus min 4I1 tambahkan 3I2 tambahkan 6. 3I2 tambahkan 6 yang di sini. Min 2,4 I1 tambahkan 1,6 I2 tambah 3,6. 1,6 I2 tambah 3,6. Bener ya? 1,6 I2 tambah 3,6. Bener? Oh, oke. Terus oke lah. Berarti yang salah adalah jadi lumayan susah juga ini cari kesalahan nih kan. Jadi gini, sebenarnya program itu udah bener dan udah jalan gitu kan. Tapi sebentar tak cek dulu suaranya. Tak cek dulu ya suaraku ya. Halo? Oke. Jadi kan sebenarnya program ini jalan, tapi programku ini jalan, tapi ya ngono. Nggak bener gitu kan. Sebenarnya kan harus cari Q1I1 dulu. Kan gitu. Lah, Q2I1 aku membutuhkan nilai Q1I2. Lah, K1I2 aku baru mencarinya di sini. Jadi pada saat aku mencari iki jelas salah padahal aku butuh iki gitu kan. Berarti apa? Cara ndekeke ya aja koyo ngene, salah iki. Cara menempatkan nih gitu kan. Jadi harus urut K1, K1I1, K2I1. K1I1 berarti K1I2 gitu. Berarti iki tempatnya gak di sini. Tempatnya iki adalah di bawah sini. Nah, niatku kan biar ini gampang dilihat gitu loh, kayak gampang dilihat dan kalian paham, tapi ternyata aku justru malah salah gitu. Dan aku kebingungan apanya yang salah gitu kan ya. Terus berarti semua ini harus ditaruh di bawah masing-masing gitu kan. Sini. Terus yang K3I2 ini harus di bawah sini. Nah, gitu. Baru aku mencari yang iki. X B. Oke, lah berarti aku lah ini bagus bener. Kemungkinan sih, tapi nggak tahu lagi. Yang ini hapus aja, nggak penting ini keterangannya. Terus apalagi ya? Udah kelihatannya sih. Jadi mungkin ini tak kasih keterangan gini aja. K1 di masing-masing untuk K1I1 dan K2I1. Yang di sini untuk mencari K2 misal gitu. Yang sini untuk mencari K3, yang sini untuk mencari K4. Mungkin gini sih. Coba ya kita loh, hasilnya hampir sama. Kira kita cek. Oke ya, yang ini lah iki 0,53850 terus 0,96843 684 terus 1311071 13107 benar, terus 158126 158126 kan berarti 3 benar ya, terus
1793505. Nanti oh bener kan. Terus habis itu 0,31692, 0,31 iki sing W2, 0,3196, terus 0,56878, 0,56. Oh bener. Terus 0,760738. Oke bener. Nah ini kan hasilnya udah bener, berarti ya segini jalannya, harus cari K1 dulu. Soalnya apa bang, tadi kan aku gini, aku butuh nilai K1 I2, padahal K1 I2 baru tak cari di bawah kan tadi gitu. Berarti aku udah tak cari satu-satu gini lah, udah kan, bener kan. Kalau misalkan ini mau dicek lagi gitu kan, mau dicek lagi, coba kita cari contoh yang lain gitu. Kita coba cari contoh yang lain. Nah ini kalau mau membandingkan dua grafik lah, kan kebetulan I1 sebentar sebelum ke contoh yang lain. Ini kan ada dua grafik yang berbeda gitu kan. Kedua grafik yang berbeda, dan kebetulan cara menggambarkannya juga udah tak ajarkan gitu kan. Nah, ini kan I1 sama I2. Oke, mungkin pingin ada yang request, aku mendengar suara di sana kalau ada yang pingin request ini menggambarkan semua nih. Nah, ini kan kita pendekatan I1 sama I2, I2 kan tak simpen nilainya dalam W1 sama W2. Berarti kan sekarang kurang nilai asli W1 I1 sama I2. Ini kan tinggal gampangnya aja kan. Tinggal for I sama dengan 1 sampai N plus 1 gitu aja kan. N. Lah sekarang aku harus gambarkan ini kan. Berarti aku butuh variabel I1 sama I2. Ini tak tulis. Ini kan W1, W2. Sekarang yang variabel asli tak tuliskan di bawah sini. Oke, asli gitu ya. Misal I1 sama dengan zeros gitu, zeros N plus 1,1. Terus yang I2 juga gitu. Sama beneran, ini lebih gampang daripada yang satu nih. Oke ya, ini yang I2. Oke, aku tinggal gambarkan aja. Ini kan tak tulis di sini kan, berarti I1. Sebentar. Ini harus ada kondisi awalnya. Kondisi awalnya kan iki. I1-nya 0 terus I2-nya 0. Lah iki takutnya malah salah lagi, malah lebih lama bisa jadi videonya iki kok. Berarti kan I1 gini kan sama dengan 0, terus makan kono I2 0 kan berarti. Gila kurang lagi kok. Nge-revolve mana? B sini E2 kan gini. Berarti di sini karena udah diinisialisasi nilainya, berarti di sini jadi 2. Gitu ya. Berarti nanti ini I aja. Nanti ini berarti I2 nanti. Berarti di sini I2 kan gitu. Oke, sama dengan. Oke, ya udah tinggal iki diketik aja min 3375. Jangan sampai salah mana, aduh menderita kalau sampai salah mana. 3,375 E pangkat min 2T bintang EXP ini min 2, nah dikalikan T I kan gitu. I yang sekarang loh ya, I yang sekarang ya, soalnya kita nggak nyari I yang lalu gitu loh. Terus 1,875 tambahkan 1,875 EXP kalikan EXP dari minus 0,4 kalikan T yang pada saat iki TI. Terus habis itu tambahkan 1,5. Udah bener, tambahkan 1,5. Terus yang I2, astaga ngetiknya banyak banget. I2 min 2,25 min 2,25 gitu. Terus min 2,25 E pangkat min 2T bintang EXP EXP kan min 2 terus dikalikan T nya yang sekarang, jangan yang lalu, soalnya yang lalu udah tahu. Terus tambahkan 2,25 tambahkan 2,25 kalikan EXP kan gitu. Terus min 0,4 kalikan T yang sekarang. Dah gini cukup.
Sekarang aku mau menggambarkan bedanya T1 sama I1. Dah, ini bakalan jadi. Nah, kan hampir sama kan gambarnya. Ya enggak? Hampir sama kan? Nah, sekarang bandingkan aja. Ini W1 terus I1. 5,38. 825 200 ya ini 6390677 kan nilai aslinya kan dapat itu. Nah ini kan beda lah, berarti ya ada errornya gitu kan. Lah sekarang iku sukses kita untuk contoh yang iki. Nah sekarang coba kalau misalkan ada contoh yang lain bagaimana gitu kan aku kalau menanganinya. Nah kebetulan kalau misalkan ini mau diselesaikan ternyata jadi gini gitu kan. Fungsinya jadi U1 aksen sama U2 aksen gitu. Nah sebenarnya aku tinggal gampangnya aja kira cara untuk menggambarkan ini gitu loh. Jadi penyelesaiannya yang asli kan karena udah maksudnya dipisah gitu kan dari dua kayak gini, second order initial value problem ini. Jadi kan dua persamaan, sistem diferensial yang dua persamaan ini. Berarti kan penyelesaiannya kan yang iki sih, intinya kan gitu. Nah, kalau aku sih tinggal gampangnya aja iki, jujur aja, iki tinggal gampangnya. Soalnya aku udah buat fungsinya kan iki. Dan kebetulan fungsinya cuma dua gitu loh. Aku udah buat kan. Nah, sekarang apa yang bakalan tak ganti gitu kan. Lah, nah aku karena iki aku udah susah-susah buat, gak bakalan tak hapus iki. Aku paling tak copy, aku new file, habis itu tak ginikan dulu. Baru aku bebas memperlakukan apapun di sini kan gitu. Nah sekarang kan berarti kita nggak butuh iki. Nah nggak butuh ya, hapus aja ya. Aku mau mencontohkan iki sekarang. Oke ya. Terus habis itu berarti aku butuh fungsi yang baru gitu kan, fungsi yang baru. Aku udah ngetik, sekarang capek ngetiknya gitu kan. Tapi diikukan dulu. Sekarang batasnya yang awal dulu. Ini harus diganti semua. Berarti kan 0 sampai 1 kan gitu. Berarti di sini 0, sini 1 diganti. Terus dia mau menghitung sampai berapa kan gitu. Bentar, dia mau menghitung sampai n-nya berapa dia. Di sini 0 sampai 1 dibagi menjadi 1 2 3. Oh, dibagi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, benar. Berarti dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti ada 2 titik kan. Ada 11 titik kan gitu. Bagi 10 bagian berarti ada 11 titik. Berarti nanti ini n-nya adalah 10. Oke, sudah benar. Terus W1, terus syarat awalnya harus dimasukkan juga. Syarat awalnya Y0-nya min 0,4 dan Y aksen 0-nya min 0,6. Berarti nanti U1 0-nya ada min 0,4. Berarti nanti ini kok min 0,4 minus 0,4. Terus W iki-nya jadi min 0,6 min 0,6. udah benar semua. Terus batas waktunya sudah lah, berarti U1 aksen sama dengan U2T, terus U2 aksen sama dengan IG. Lah ini kan yang harus diganti kan. Berarti apa? Kita harus cari fungsi yang lain lagi gitu kan. CTRL new lagi kan gitu. Nah ini aku biasanya kalau udah kayak gini aku tinggal gampangnya tak kopaskan aja iki. Yang penting gak tak hapus gitu kayak mubazir banget gitu kan. Gitu. Ini kan I2 lah. Sekarang ya mau nggak mau harus tak namai yang baru gitu kan. Misal iki ojo F, tapi di sini kan cuman ada variabel U1 sama U2. Ya udah aku tak namai U1 sama U2 kan, terserah aku namanya kan. U1 misal gitu. Berarti nang kene engko ya gak apa-apa. Nama iki ini sama yang di dalam sini juga sama, juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Di situ U1. Nah kita tak namanya U1 gitu aja ya. U1 sini U2. Lah sing iki mending kalau aku sih tak ganti aja biar berbeda. Tak namanya apa ya? U1 U2. Oh gini. Janganlah ya. Beda. Nggak masalah sih sebenarnya. U1 terus U2. Berarti dinamakan apa enaknya? F aja ya. F1 gitu ya. Terus yang F1 iki nilainya adalah yang iki kan yang awal. Nilainya adalah U2.
Berarti kan nilai U2 ini. Oke, udah ganti aja ini sama U2. Aku cari aman rek, makanya fungsinya tak tulis semua. U2 gini aja. Sehingga kan kayak gak guna, ya wis gak apa-apa, gak guna gak masalah. Jadi ini dihapus pun gak masalah gitu loh. Cuman aku cuman cari aman aja. Kan enak kan kalau cari aman kan. Kayak sih tak anggap F2 gitu ya. Ini anggap F2. Terus habis itu nantinya tetap U1 sama U2 biar sama fungsinya. Nah, nanti ini kan rada ribet memang. Berarti E pangkat 2T berarti EXP gitu kan. EXP 2 bintang T lah. Iki makanya aku kenapa kok cari amannya ada T-nya gitu loh. Makanya aku cari aman. Terus ada sin T-nya lagi gitu kan. Dikalikan dengan sin gitu kan. Sin dari T. Sebentar ya, aku biasanya iki salah iki. Sin P per 3 kos berarti bener gak ya? Oh iya bener. Oke, sin kian kalau sin ya gini terus ditambahkan berapa tadi? Dikurangi 2U1 dikurangi 2 dikalikan U1 T nya nggak usah soalnya U nya ini bentuk variabel udah. Terus ditambahkan 2 kali U2 dah bener. Nah ini kan udah semua. Nah sekarang kita simpan di folder yang baru gitu kan. RK System Rungkota ya kan, Rungkota System. Oke, contoh RK lain. Oke, F1 tak simpan nang kene. Oh langsung berubah kan. Terus ini yang F2 juga tak sorry jangan, nggak bisa dirunning di sini. Tak simpan di sini. Oke ya, terus habis itu nanti, nah ini terserah nanti namanya apa. Sing iki tetap sama nggak masalah. Iki sama semua, iki udah semua. Lah iki kan nggak guna nggak guna kan, hapus saja iki, nggak usah. Nah ini kan beda. Nah sekarang TW2 itu, insya Allah bisa ini. Harus disimpan di folder yang sama. Nah ini kan FI1 lah, kan ada kesalahan. Berarti kan ini nggak butuh kita F1 kan sebenarnya. Oke, hapus juga. Iki hapus juga. Lah iki terserah kalian, boleh nggak hapus, boleh nggak gitu kan. Jadi kan di sini K41 ke K42 kan gitu. Sing penting nang kene juga harus dihapus. Nah, aku sih tak hapus sih. K31, K41. Kayak matriks ngono rek, main-main. K3 iki kan gitu. Nah, kayak gini kan jadi ganti semua kan kita malan. Gak masalah wes, tak ladeni. Toh terus nggak tahu lagi. Capek juga anjay. Terus iki dihapus juga. Yang ini juga gila kan, bisa live programming ya. Terus iki hapus lagi. Terus lagi yang di atasnya hapus juga. Ini juga hapus. Oke juga dihapus. Oke, terus yang ini juga dihapus, harus dihapus. Nek gak dihapus salah. Oke ya, lah cara ini biasanya aku cepet. Iki program ini udah bener apa enggak? Aku biasa tak jajar iki. Kalau serentak sama, jajar ini sama kan? Nek ngarane. Ini kan kemungkinan udah bener. Loh, masih salah. Masih ada K2I1 Masan. Mana K2I1? Di baris ke-40. Oh, iki. Lagi kan? Lah jadi tak jelaskan lagi kan. Ini kan K1 untuk yang variabel yang pertama, K1 untuk variabel yang kedua. Maksudnya gini. K1 untuk U1. Nah, ini K1 untuk U2. Jadi gini. Ini K1-nya tak bedakan. Ini punya K1 1, K1 2, K1 3 K1 1, K2 1. Jadi kane untuk U1-nya itu ada Q1 1,
K21, K31, K41. Nek U2 ada K21, K22, K32, K42. Nanti gitu. Jadi ini kan udah tak tanda ya K1, K2, K3, K4 untuk masing-masing U1 dan U2. Makanya tak bedakan ini 11, 12 untuk menghitung K1 saja. Ini menghitung K1 untuk U1, ini K1 untuk U2. Nah ini K2 untuk U1, K2 untuk U2, ngono dan seterusnya. Dan kemungkinan ini insya Allah udah bener. Lah gini hasilnya. Terus kita bandingkan apakah hasilnya udah bener. Oke, ini kan dibagi 10 kan ya. Bagi 10. Udah kan? Sekarang W1 disimpan di W1. Min 0,4, min 0,4617 W1-nya. 4617, 5255 minus semua min 0,588, min 0,64. 88 min. Udah bener kan? Nah, gitu caranya. Lah, gampang kan, Kak? Kalau misalkan udah tahu pemrogramannya kan. Kan gitu. Lah sekarang iki sing bisa tak umek-umek, bisa tak perlakukan sebebas-bebasku yang ini nanti. Sekarang kalau misalkan iki contoh yang udah tak janjikan jadi kayak gini. Nah, iki aku coba akan menyelesaikan iki jadi SEIR-nya di situ. Bentar. Nah, kita akan coba dulu. Lah berarti kan betanya di sini kan beda. Beta S terus Q E terus N-nya juga beda lagi. Berarti kan kita punya beberapa variabel. Kalau aku saran ini nanti diperumum aja nanti bentuk E. Jadi biar kalau misalkan ada pergantian sedikit nggak ganti semua nih di program itu. Jadi kan ini kita sekarang bebas memperlakukan ini kan. Sekarang kita cari dulu T-nya antara mana sampai mana dari sini. Kelihatannya sih bebas ya ini. Misal T-nya iya kelihatannya T-nya bebas ini. Oke ya berarti aku bisa pakai T-nya jangan 0 sampai 1, ini bisa 0 sampai 20 hari. Ini soalnya kan ini model penyakit kira. Ini modelnya penyakit di Ebola outbreak of 1976 in Yambuku Zaire. T-nya aku tak pakai 20 hari ya di hari pertama. Terus habis itu sini variabelnya ada 4. Ada S, E, I, R. Anggap aja ini F1, F2, F3, F4 ya. Berarti aku butuh beberapa fungsi lagi. Ada 4 fungsi. Sini aku berarti ganti ya. Nah, di satu fungsi ini aku harus tahu di sini total variabel ada berapa? Ada beta, S, I, Q, E sama N kan. Berarti kan variabelnya ada S, I, E sama R kan gitu. Lah beta terus Q sama N ini kan parameter atau udah ada nilainya kan. Beta, N ini juga ada kan gitu. Ya kan? Berarti ada parameter 1, 2, terus delta 3, terus 4. Ada 4 parameter kan. Sekarang ini harus tak definisikan baru. Nah, T-nya kan aku udah bilang tadi nggak guna, bisa tak hapus berarti. Beta, koma, terus apa lagi? Beta terus Q. Nah, ini tak tulis Q aja ini di sini. Q. Kok 1. Terus Q. Terus N ya ke situ ya. Koma N. Terus apa lagi? Beta lagi kan, terus Q lagi, sekarang delta. Koma delta. Gini ya. Habis itu delta terus gamma. Gamma. Oke kan? Nah, sekarang lah ini kan U1 U2. Lah sekarang berarti ada U1 U2 terus U3 sama U4 gitu. Lah sekarang berarti di sini apa kan gitu kan. Min beta SI berarti min beta dikalikan dengan lah S-mu kan iki posisinya U1 sekarang. Sekarang W1 kan tadi U1 sama U2, W1, W2 kan. Lah sekarang iki anggap W1, S-nya ini W1, W2, W3, W4. Berarti kan iki adalah W1, W2, W3, W4 kan. Nah, sekarang kondisi ini W1, W2, W3, W4 bakalan tak tempatkan di sini nanti di dalam fungsi. Berarti kan iki U1 adalah fungsi W1-mu tadi. Berarti kita tinggal tak ganti U1. Terus beta U1 dikalikan dengan
Nah, I-nya tak ganti W2 kan tadi, berarti sekarang U2. U2 ditambahkan dengan Ki. Nah, Ki. Nah, Ki-nya kan tetap tak namai Ki kan, dikalikan E tadi berarti U3. Tadi kan W1, W2. Oh, alah salah rek. Berarti ini adalah U3 ini. U3 yang sini U2. Terus semuanya dibagikan dengan N. Oke. Udah. Semuanya dibagi dengan N. Udah, selesai. Sekarang ya aku tinggal kopas saja ya. Ini kan F1. Apa yang ngono nggak anggar kopas. Aku paling kopasnya di sini aja aku. Oke, F2. Sorry. Ini tak kopas ini. Udah, aku tinggal ngedit sekarang. Sekarang aku mau ngedit ini beta SI plus QN. Nah, ini kan dari sini kan asalnya. Kan sama ini kan. Aku biasanya karena malas ngetik juga biar cepet. Jadi aku tak kopas aja ini. Ini tak ganti. Lainnya nggak tak ganti sih. Terus dikurangi delta E. Delta dikalikan U3 kan berarti. U2 kan. E-nya ya. U2 terus U3 udah bener. I-nya kan U3. Oke, terus habis itu berarti kan tinggal yang I sama R. Berarti aku butuh file baru lagi. New sama new. Sekarang delta E min gamma E. Sekarang aku biasa ya iki tak kopas. Kebanyakan iki aja. Tak kopas terus iki V. Terus iki aku kopas dulu. Aku langkah paling gampang biasa tak lakukan dulu. Berarti kan ini F yang ketiga kan berarti. Ini F3 terus delta E min gamma E. Udah, gitu aja. Delta bintang U3 min gamma bintang I-nya berarti U delta U2 anjay mesti kebalik terus gamma U3. Iki nek sampai kebalik rek. Wah, hasilnya beda iki. Ngoreksinya susah banget ini. Delta U2 ini akan U2 terus min gamma U3. Bener ya, min gamma U3. Nah, sekarang kita simpan aja dulu. Namanya adalah F3. Udah. Nah, habis itu kan tinggal fungsi yang ke-3. Fungsi yang ke-4. Ini biasanya tak kopas saja sih. Oh, tukang kopas ya gini iki. Nah, ini kan F4 kan berarti. Nah, terus sini apa kemang? Gamma I berarti gamma U3. Udah kan bener. Sekarang tinggal tak simpan aja ini. F4. Udah. Lah, sekarang kita tinggal ngedit yang file utama. Oke, kita tak tutup aja semua biar enak aku lihatnya. Oke, untitled 4 ini kan. Nah, sekarang waktu A sampai 20 berarti 20 hari. Biasanya kalau di listrik itu detik ngitungnya. Kalau misalkan di penyakit kayak gini ngitungnya adalah 20 hari. Lah, N-nya kan 10 berarti kan 2 kan ini kurang. 20 ini kan 20 dibagi 10 kan 2. Berarti kan pembagiannya kan masih terlalu besar. Ini jangan sampai iki kayak ngono iku. Buat aja 100 ngono. Berarti kan kok 0,2 itu masih lumayan iki. Tapi usahakan lebih kecil ya. Lebih kecil daripada itu. Iki biar cepet aja nanti runningnya. Oke, terus habis itu mulai kan untuk I1 sama I2 ini nggak guna udah. Nggak guna. Berarti kita butuh W1, W2, W3, W4 kan gitu. Oke, sekarang aku biasanya cuman kopas-kopas gini aja aku. Nah, gini. Tadi kan ini W1, W2, sekarang kita butuh W3, terus kita butuh W4. Gini kan. Berarti ini 4 ini. Ini juga 4. Lah, sekarang kondisi awal ya yaitu kondisi awal. Mana kondisi awalnya? Ini SEIR-nya yaitu N,0,0. Berarti kondisi awalnya adalah yang sehat. Yang sehat ada 6, ada N sebanyak N kan gitu. Berarti aku butuh N besar sekarang. Kan itu kan. Nah, sekarang aku butuh N besar. Misal sama dengan berapa misal gitu. Di situ kan nggak ada keterangan ya kan di jurnal ini. Kalau nggak salah memang dulu pada saat tak baca nggak ada ini. N-nya nggak ada. Jadi kita ya cuman apa namanya? Meraba-raba sih sebenarnya nilai-nilainya ini.
mencari-cari nilainya. Jadi anggap aja total n itu total populasi, biasanya dia ambil aja 1000 orang gitu ya, ambil aja 1000, terus habis itu nanti kan nilainya 1000 kan gitu, 1000 lah. Tapi kan nggak mungkin ada yang nggak sakit kan gitu, jadi ya gak apa wis iki lainnya kan dibuat 00 kondisi awal. 0 ya, sini juga dibuat 0 gitu. Terus udah semua 0, udah semua. Iki beta nih ono iki beta nih nilainya iki. Beta kan ya, beta gamma udah selesai semua kan. N-nya udah semua, berarti sekarang ya nang kene jangan lupa di fungsi iki ono beta ki n. N-nya kan udah delta sama gamma, berarti tinggal beta ki delta gamma. Sini betanya nilainya adalah 0,567144. Oke, betanya ada berarti. Biasanya aku cuman gini aja sih. N-nya kan sekarang beta. Nggak kopaskan aja ini nilai ini. Kalau di simulasi ya, tapi kalau misalkan di jurnal aku nggak bakalan cuman kopas gini, pasti tak terangkan kenapa kok betanya segitu. Ambil dari mana misal gitu kan. Terus sekarang kita butuh delta. Deltanya di sini adalah 2 to 21 this, which is seper delta 12 kan gitu. Berarti kan deltanya seper 12 ya. Berarti seper deltanya seper 12. Delta sama dengan 1/12. Oke. Terus habis itu kita ambil berapa lagi ya? Seper gamanya 7, berarti gamanya kan seper 7. Gamma sama dengan 1/7. Seper gamanya kan sama dengan 7. Sekarang tinggal Q-nya. Wah, iki kini. Oh, iki ada figur 7, berarti ada Q-nya sih. Iki nek beda mana bingung ya aku. Mana Q-nya ini? Wih, oh Q-nya di antara 0 sampai 1. Mampus kan ya. Q-nya berapa iki? Bentar, dilihat dulu gambarnya. Gambar figur. Mana Q-nya ini? Kita berburu Q sekarang. Q-nya berapa? Oh, ini N-nya diambil ternyata bukan 1000 ya. 250. Ini N0-nya 900 yang di sini. Nggak masalah. Aku tak ambil 1000 tadi. Anjas, Q-nya mana Q-nya? N-nya 900. Aku ambil 1000 ya tadi. Q-nya antara 0 sampai 1 pokoknya. Terus figur 4 solution, figur 2, figur 5 no caption, outbreak. Oh no, oh man, mana Q-nya ini man? Kita kehilangan Q, sedih ya. Mana coba Q-nya? Bikin stres, Pak. Cari Q aja. Yang penting kan iki kan Q-nya di antara 0 sampai 1 ya. Iki Q-nya adalah accident rate iki. Jadi oke, Q-nya antara 0 sampai 1 kita ambil aja 0,67 gitu ya. Oke, sama dengan 0,67. Kenapa kok gitu? Ya terserah aku kan, ngawur. Kan yang penting 0 sampai 1 kan gitu kan. Artinya 0,67 ini kalau S ketemu E kan, berarti kan E kan individu expose kan, kalau yang pernah tak baca itu. Jadi peluang seseorang itu untuk terkena penyakit itu pada saat ketemu individu laten, individu expose maksudku, itu 0,67. Berarti 67% dia kena gitu loh. Berarti ya ganas banget virusnya untuk menyebar gitu kan. Nah sekarang tinggal iki rek sekarang. Ini yang harus kita edit lagi. Nah fungsinya kan iki beta, Q, N, delta, gamma, U1, U2, U3, U4. Lah berarti kita butuh fungsi-fungsi ini semua. Kita butuh iki rek sekarang. Kita kopaskan lagi nih. T-nya kan nggak guna, udah kopas saja. V, T-nya yang diganti sekarang. V, T-nya tak ganti juga. V juga, T-nya kan nggak guna, ngapain kan disimpan terus gitu kan.
Jadi sesuatu yang nggak berguna dibuang aja, jangan disimpan. Terus ini juga di gini. Oh, komanya ada 2, pantesan sakit rasanya. Sini hapus juga, hapus. Lah kan WI1 WI2I untuk SE kan. Lah berarti kita butuh variabel lagi kawan. Nah gitu. Nah variabelnya berarti kita butuh iki mana? K11, K21, K31, K41 iki. Berarti kita butuh kan 12, 22, 32, 42. Berarti kita butuh 31, 32, 33, 34 gitu. Nah sekarang harus dikopaskan lagi. V K1 hei K1 kok 21 rek? 21, 22 K12. Oh salah ya. Bentar. K11, K21, K31, K41. Berarti K12, K22, K32, K42. Oh berarti K13, K23, K33, K43. Berarti ini adalah K44. Pasti ku K44, K13 berarti K14. Terus iki K24, terus iki K34, terus K44. Nah berarti kakak nang kene harus ditambahi lagi. Paham ya? Berarti nang kene harus ditambahi lagi K1214. Oke, kita tambahi satu-satu. Sekarang kan kopasnya udah tuh. Kopas wis mari, berarti kan iki W1, W2 kurang W3 sama W4 kan? W3 sama W4 berarti kita butuh iki sekarang. Copy V. Nah ini kan juga hampir sama ya. V gini. Sekarang ini diganti W3 W4. W1 W3 terus iki W4 sini W4 terus iki W3. Lah ini kan K11 K1 untuk yang kedua. Berarti ini K1 untuk yang variabel pertama, K1 untuk variabel kedua, berarti kurang K1 untuk variabel ketiga sama keempat. Kopas lagi biar gampang. Berarti K1 untuk variabel ketiga sama K1 untuk variabel yang keempat. Udah kan? Lah sekarang, lah ini juga sama juga ini. Lah ini juga gitu kan? Ini kan K11 per 2, K12 per 2, berarti kurang K13 per 2, K14 per 2. Nah ini kita kopaskan dulu biar aman. Jangan bingung loh ya. Aku tinggal kopas aja ini sebenarnya. Berarti ini W3 sama W4 gitu. Oke ya. Terus habis itu ini kan berarti K13 sih ini. K13 sama K14. Nah kan gini aja. Iya kan? K1 untuk variabel yang keempat kan. Lah yang lain tinggal manut aja. Oke, tinggal tak kopas di bawah. Nah, wis ngene, kayak gampang ya, Rek. V, dah gini. Insya Allah bener ini. Bismillah. Lah, yang lain ini tinggal manut aja. Nah, itu berarti kan K21, K22, K23 sama K24, K23 sama K24. Kan gini aja. Lah, yang ini kan juga K21 sama K22 kurang K23 sama K24 kan. Nah ini tak kopas lagi. Soalnya kita kurang 2 variabel lagi kan sama kayak sebelumnya. Nah tinggal diperbaiki dulu. W3 ya tetap ya. W3 sama W4. Oke ya tak perbaiki. Habis itu nantinya K23 kan berarti K23 sama K24. Udah gini. Nah yang bawah situ tinggal tak kopas saja. Kopas iki juga kopas V gitu ya. Nah terus dah yang bawah sini tinggal manut.
copy V. Berarti tinggal K32, K31, K32, K33 sama K34. Nah ini kan yang K41 kan ini tinggal manut aja juga, ini sama kayak sebelumnya, kan udah dikopas semua. Koma jangan lupa. Tuh, wah kan berarti tinggal W3 sama W4 ya. Lah berarti nangkene engko K33 sama K34. Udah. Gini aja kan. Nah, sini copy. Terus iki tinggal di copy. Gitu aja. Cara iki pokok jajar lurus gini, iki pasti kemungkinan besar udah bener. Kalau beda jajarannya ya wis berarti ada yang salah. K41, K42 tinggal K43 sama K44 kan nanti gitu. Nah, kan W1, W2 kurang W1 kurang W3 sama W4 kan. Ini kita kopas lagi udah. Tinggal gampang kan. Kita udah paham programnya bagaimana kan. 1 2 tinggal 3 sama 4. Jangan lupa yang sebelah sini juga dirubah. 4 suruh sedikit 3. Lah iki aja lali rek iki. Tadi kan K1 untuk sing ketiga. Iki K2 untuk sing ketiga, K3 untuk yang ketiga sama K3 untuk yang keempat. K4 untuk yang ketiga gitu. Untuk variabel ketiga. Jadi K4 untuk variabel yang ketiga. Kan variabelnya ada 4 kan? Ya kan? Ya ini kan W3 kan variabel ketiga pendekatannya kan ya. Ya kan, variabel ketiga kan W3 kan sing iki. Berarti kan butuh 4 juga kan bentukannya. K1, K2, K3, K4 untuk yang I kan. Tapi tak tulis 1 2 3 4. Kalau misalkan kalian bingung iki yang angka 1 2 3 4 yang belakang iki kalian bisa ganti apa S E I R gitu. Tapi yang ngono rek aku capek, Pak. Apa namanya? Ganti nih. Terus kalian ganti sendiri. Iki tinggal tak ganti 4 semua iki yang belakang. K34 terus K24 sama K14. Udah bener, semuanya bener iki. Jadi kalau mau menggambarkan tinggal TW2 komanya belum. Berarti kan TW3 kalau mau plot kebetulan plotnya nggak ada. Jadi kita nggak tahu ini benar atau enggak, tapi insya Allah benar kok. T, W4. Gini, kalau misalkan mau plot. Ingat enggak? W1, W2, W3, W4. Kok biasanya kok biru, abang, hijau, kuning, biasanya ngono. Biasanya sih. Tapi bisa diatur kok warnanya, tapi kalian cari sendiri ya. Oke, kita run. Oke. Astaga naga ngapain ini kan? Oh, kok K1 ini ketutup semua? Anjas sekali. Sebentar, ada yang salah iki. Oi, 0 KB. Lapa iki kok tutup KB? Jangan-jangan enggak tutup iki. Udah tak tutup semua iki. Terus gamanya udah tak kasih nilai. Kok 0 semua nilainya? Kayak gini ki berarti nilainya 0 semua rek. Gambarnya nggak ada soalnya. 1000 KB. Berarti W2 nya 0 semua lagi. Berarti programnya ada yang kesalahan nih kan. Oke. Oke ya. Sekarang kita coba kan, tadi kan hasilnya nggak enak banget kan ini kan hasilnya ada sakit baik udah kayak gitu. Kita coba cari salahnya. Lah yang tadi kan di belakang sini udah kita ganti semua, tinggal satu yang kita ganti ternyata belum. Lah ini kan fungsinya kita belum panggil yang 3 sama 4 kan. Lah ini kan berarti kan harus urut ini kan 1 2 3 4 kan gitu. Yang ketiga terus yang keempat lah gitu. 4 sini juga 3 terus 4, yang sini juga 3 terus sini 4. Udah, bismillahirrahmanirrahim, bener. Lah ternyata masih salah lagi ya. Nah berarti salahnya adalah oke. Jadi ini kalau kayak gini apa namanya ada sesuatu yang bikin gini kan udah tak periksa jadi tapi tetap salah gitu kan. Lah mungkin ada sesuatu dari sini karena menurutku itu udah benar semua kan, udah diganti semua ini nilainya. Berarti kan tadi kan sekarang coba kita utek-utek kondisi awalnya. Kondisi awalnya kan iki n-nya iku 1000. Tapi kalau sing loro kan gitu. Kondisinya gitu. N-nya awalnya 1000 nggak ada yang sakit ya kan, nggak mungkin ada penyebaran kan di situ kan logikanya. Kan gitu. Coba aja
Orang yang sakit itu biasanya asalnya dari OTG kok ngene enak OTG kok orang tanpa gejala diekspos biasanya. Biasanya kan penyebaran paling besar di sini. Kan gitu. Anggap aja orang satu yang OTG, terinfeksinya 0, kita coba. Oh ya, ternyata memang dengan OTG ngono langsung sing sehat menurun total kayak. Gitu. Bayangno nek misal iki ngono virus apa jenenge? Virus corona itu kan. Bayangkan kayak gini. Kita nggak bisa mengendalikan berarti dalam artian kita nggak bisa mengendalikan ini. Coba sekarang OTG ini gak ono, tapi yang terinfeksi kebetulan 1 gitu kan. Bagaimana hasilnya? Oh, ternyata malah sakit juga itu rasanya. Ternyata nggak bisa kalau misalkan cuma terinfeksi, berarti OTG-nya harus ada. Dan iki coba nilai awalnya. Nah, juga bisa. Atau coba kalau misalkan iki tak kan 100 orang yang iki 0 aja ini. Coba kita apa yang terjadi. Lah jadi gini. Lah seperti itu caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit gak rumit sih. Sebenarnya juga gak rumit juga. Gampang aja ini. Cuman ya ngoreksi kesalahan itu kan. Karena apa ngoreksi kesalahan nih? Susah mengoreksi kesalahan dengan apa namanya skrip yang hampir sama dan kita agak susah gitu loh mencari skrip kesalahannya kan gitu. Ini susahnya itu kayak gini. Jadi ya segitu aku seringnya gitu. Tapi kalau nggak dicoba ya masa bisa gitu kan. Oke lah, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian nggak apa namanya nggak tertidur pada saat mendengarkan ceramahku. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, ya wis iku guyonku sih ya, jangan sakit hati. Oke lah, gitu aja saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.